Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Dokter Gigi Channel. Channel yang memberikan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, kuliah kedokteran gigi, pekerjaan yang dilakukan oleh dokter gigi and all about gigi. Channel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi gigi dan mulut bagi masyarakat, sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut bangsa Indonesia. Bagi Anda yang memiliki permasalahan seputar gigi dan mulut, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika sahabat Dokter Gigi Channel suka dengan informasi yang kami berikan, tolong tekan tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video baru. Sahabat Dokter Gigi Channel, gigi kuning merupakan salah satu masalah gigi dan mulut yang banyak dikeluhkan. Pasalnya, gigi yang berubah warna menjadi kuning sangat mengganggu penampilan sehingga mengurangi kepercayaan diri seseorang. Gigi kuning dapat terjadi pada satu atau beberapa gigi atau bahkan semua gigi. Terdapat beberapa penyebab gigi kuning, diantaranya fluor yang berlebihan atau dikenal dengan fluorosis. Fluorosis disebabkan oleh asupan fluor yang berlebihan. Sebenarnya fluor ini baik untuk gigi, tetapi kalau kekurangan atau kelebihan juga tidak bagus ya. Fluorosis ini ditandai oleh adanya bercak putih, kuning sampai kecoklatan. Penyebab lain gigi menjadi kuning yaitu adanya kelainan pada gigi, yaitu dentinogenesis imperfecta, penggunaan obat-obatan tertentu misalnya tetrasiklin, pertambahan usia, menyikat gigi terlalu keras sehingga lapisan email terkikis, karang gigi, trauma karena jatuh atau benturan, makanan dan minuman misalnya kopi, teh, dan kebiasaan merokok. Terdapat berbagai cara untuk memutihkan gigi kuning, tergantung dari kondisi dan penyebab gigi kuning. Salah satunya yaitu veneer gigi. Veneer gigi menjadi salah satu alternatif perawatan untuk mengembalikan warna putih dari gigi. Veneer dapat dilakukan pada gigi yang patah atau rusak, celah antar gigi yang tidak seragam, gigi runcing atau berbentuk tidak normal, ukuran gigi yang lebih kecil dari gigi lainnya, dan perubahan warna pada gigi yang tidak dapat dihilangkan dengan bleaching. Pada perawatan ini, gigi akan dilapisi dengan bahan khusus yang akan melapisi gigi dan membuatnya tampak lebih putih. Veneer umumnya terbuat dari resin komposit atau porselen dan akan menempel secara permanen pada gigi. Veneer hanya menutupi bagian depan gigi saja, tidak menutupi seluruh bagian mahkota gigi. Sebelum pemasangan veneer, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan apakah dapat dipasangkan veneer atau tidak. Karena tidak semua kasus bisa dilakukan veneer gigi ya sahabat Dokter Gigi Channel. Jadi veneer ini tidak bisa sembarangan dipasang pada tiap orang. Sehingga disarankan kepada masyarakat jangan sembarangan memasang veneer karena mau giginya putih. Pada pemasangan veneer ini perlu dilakukan perubahan bentuk pada gigi, dan sekali dilakukan veneer maka perubahan tersebut tidak bisa dikembalikan seperti semula lagi. Jadi dipikir matang-matang jika hendak memasang veneer. Apabila hanya dipakai untuk gaya-gayaan dan tidak ada indikasi untuk memakai veneer alias sebenarnya giginya sudah bagus dan warnanya normal, lebih baik jangan deh. Nah, ada beberapa orang yang tidak dianjurkan untuk melakukan prosedur veneer, diantaranya yaitu orang-orang dengan gangguan tidur seperti kebiasaan menggeretakkan gigi pada saat tidur atau bruxism yang tidak bersedia memakai night guard, relasi gigi seri atas dan bawah mengalami tabrakan langsung di ujungnya, serta orang-orang dengan kebersihan mulut yang buruk, orang dengan penyakit gusi, giginya rapuh dan ada tambalan besar. Setelah dilakukan pemeriksaan dan orang tersebut bisa memakai veneer, maka dokter gigi akan mengurangi ketebalan permukaan gigi terlebih dahulu agar veneer bisa menempel. Ketebalan struktur gigi yang diambil tergantung dari jenis veneer yang akan dibuatkan. Pada veneer komposit, biasanya struktur gigi yang diambil lebih sedikit dibandingkan veneer porselen. Setelah itu, dokter gigi akan melapisi gigi dengan bahan resin atau porselen. Veneer komposit langsung dikerjakan oleh dokter gigi tanpa melalui tahapan pembuatan veneer di laboratorium dan dapat dilakukan dalam 1 kali kunjungan.
Veneer komposit ini biasanya lebih murah dan mudah dibuat. Persiapan pemasangannya juga lebih sedikit. Veneer komposit lebih mudah pecah dan tidak bertahan lama. Selain itu, veneer komposit lebih mudah mengalami perubahan warna yang tentunya bisa membuat kualitas veneer menurun. Terlebih bila pasien sering mengkonsumsi kopi atau merokok. Veneer komposit umumnya dapat bertahan 3 hingga 5 tahun atau 5 hingga 7 tahun jika dirawat dengan baik. Nah, kalau misalnya ingin memasang veneer yang lebih tahan lama, veneer porselen bisa menjadi pilihan yang tepat. Pemasangan veneer porselen membutuhkan persiapan yang lebih banyak dan dilakukan lebih dari 1 kali kunjungan. Veneer berbahan porselen lebih sering menjadi pilihan karena cenderung lebih awet dan tidak memunculkan warna putih yang terlalu mencolok. Veneer ini biasanya dibuat di laboratorium. Veneer porselen bisa bertahan selama 10 hingga 15 tahun atau bahkan beberapa orang memiliki veneer porselen yang bertahan hingga 25 tahun. Selain itu, veneer porselen juga menghasilkan tampilan yang lebih alami dan mampu menangkal noda dengan baik. Meskipun demikian, tidak ada jaminan veneer gigi akan bertahan tanpa pecah sama sekali seumur hidup. Ketahanan veneer tergantung pada perawatannya dan seberapa rutin kita memeriksakan kondisi veneer ke dokter gigi. Pada beberapa kasus, ada juga pasien yang mengalami bruxism, yaitu suatu kondisi di mana pasien sering menggerakkan gigi secara tidak sadar saat sedang tertidur. Nah, kondisi ini tentunya dapat membuat veneer gigi menjadi retak atau berkurang ketahanannya. Apabila memakai veneer, sebaiknya jangan menggigit benda keras seperti pensil dan es batu atau menggigit-gigit kuku.